Kehancuran di depan mata, Rusia menyerang Ukraina pada Januari. Amerika Serikat percaya bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin siap untuk menggunakan kekuatan menyerang Ukraina pada pertengahan Februari mendatang. Hal tersebut diungkapkan Wakil Menteri Luar Negeri Wendy Sherman dalam Forum Strategi Eropa Yalta, dikutip dari AFP Kamis 27 Januari. Sherman yang bertemu dengan mitranya dari Rusia awal bulan ini di Wina dalam upaya untuk memperingatkan Moskow agar tidak menyerang tetangganya. Dia mengatakan bahwa rencana Putin mungkin terpengaruh oleh Olimpiade musim dingin di Beijing yang diboikot oleh Amerika Serikat dan beberapa sekutunya karena alasan HAM. Kita semua sadar bahwa Olimpiade Beijing dimulai pada 4 Februari. Upacara pembukaan dan Presiden Putin berharap untuk berada di sana, kata Sherman. Dia menduga Presiden Xi Jinping tidak akan senang jika Putin memilih saat itu untuk menyerang Ukraina, sehingga dapat mempengaruhi waktu dan pemikirannya. Sementara itu, menurut kantor berita Interfax, Rusia mengerahkan lebih banyak pasukan penerjun payung dan jet tempur ke Belarus. Langkah itu dilakukan sehari setelah mengerahkan pasukan artileri dan marinir menjelang latihan bersama bulan depan. Dikatakan Rusia juga memindahkan jet tempur Su-35 ke Belarus untuk latihan Elite Reserve. Penumpukan pasukan Rusia di Belarus, utara Ukraina, menciptakan front baru untuk kemungkinan serangan. Tampaknya tidak sulit untuk menilai situasi di perbatasan Rusia-Ukraina. Tetapi AS, Inggris, dan beberapa negara barat baru-baru ini memperingatkan bahwa konflik dapat pecah kapan saja, menempatkan pasukan tempur NATO dalam siaga tinggi. Sebaliknya, pejabat Ukraina meremehkan resiko yang ditimbulkan oleh Rusia menurut New York Times. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi para analis. Apakah pemerintah Ukraina berusaha menghindari kepanikan, menghindari kemarahan Rusia dan situasinya tidak seserius yang digambarkan Barat? Pada 25 Januari, Rusia mengumumkan serangkaian latihan besar dari latihan di Samudra Pasifik hingga semenanjung Crimea perbatasan dengan Ukraina. Tetapi pihak berwenang Ukraina adalah yang paling tenang. Baru-baru ini, Menteri Pertahanan Ukraina Alexei Reznikov mengatakan tidak ada tanda-tanda Rusia membangun pasukannya lebih besar dari musim semi lalu, bahwa dia tidak memiliki informasi bahwa Moskow akan menyerang. Beberapa pejabat Ukraina juga percaya bahwa Barat melebih-lebihkan ancaman untuk tujuan politik. Berbicara tentang situasi tegang dengan Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berkomentar, "Apa yang baru? Bukankah ini kenyataan yang terjadi selama 8 tahun terakhir? Ketika AS, Inggris, Australia, dan Jerman menarik staf kedutaan dan menyarankan warga untuk meninggalkan Ukraina, Zelensky mengatakan ini tidak berarti bahwa konflik tidak dapat dihindari." Pada 24 Januari, Menteri Pertahanan Ukraina Reznikov mengatakan di televisi, sampai saat ini tidak ada kelompok tempur Rusia yang dibentuk. Itu berarti mereka juga tidak akan menyerang besok, kata Reznikov. Itulah mengapa saya katakan tidak ada yang perlu ditakutkan. Setelah menghabiskan 8 tahun konflik dengan separatis pro-Rusia di timur, analis mengatakan Ukraina memiliki perhitungan yang berbeda dari Barat. Kami memahami rencana dan tujuan Rusia. Bagi kami tidak perlu membuat masalah besar. Alexei Danilov, Kepala Dewan Keamanan dan Pertahanan Ukraina, mengatakan kepada BBC. Danilov mengatakan Ukraina tidak perlu takut karena ketakutan sedang terjebak oleh Rusia. Rusia ingin menyebabkan ketidakstabilan internal di Ukraina. Misi kami adalah menjaga suasana tetap tenang dan seimbang, tambahnya. Sementara itu, AS memiliki alasan sendiri untuk memperingatkan tentang resiko Rusia melancarkan serangan untuk menunjukkan kepemimpinan dalam aliansi NATO. Ketika sekutu tidak dapat menyepakati bagaimana menghadapi Rusia, Maria Zolkina, seorang analis politik dengan berbasis di Kiev Organisasi Inisiatif untuk Demokrasi, kata, menurut Zolkina, Kiev juga ada tidak puas dengan cara AS dan Barat memecahkan masalah karena secara terbuka mengadakan pembicaraan dengan Rusia, tetapi tidak mengizinkan Ukraina untuk berpartisipasi. Tidak semua faksi politik di Ukraina mendukung pendekatan pemerintah saat ini. Pekan lalu, para pemimpin oposisi di Ukraina mendesak Zelensky untuk meninggalkan strateginya untuk tetap tenang agar siap berperang. Sekelompok anggota parlemen oposisi dan mantan pejabat menandatangani pernyataan bersama yang menyerukan Zelensky untuk memobilisasi militer untuk melawan ancaman yang mengintai dari Rusia. Dia tidak berani melakukannya karena dia takut menakut-nakuti orang dan mengurangi kredibilitasnya, kata Arseniy Yatsenyuk, mantan Perdana Menteri Ukraina. Jika Rusia menyerang, saya bahkan tidak tahu apakah kita bisa mengadakan pemilihan presiden kita sendiri nanti, jelasnya. Padahal militer Ukraina telah melakukan persiapan, seperti menyelenggarakan kursus pelatihan bagi ribuan relawan. Ini akan menjadi kekuatan para militer untuk mendukung perlawanan jika tentara utama Ukraina dikalahkan oleh Rusia.